Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita memasuki minggu yang baru pagi hari ini. Sepanjang minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang the foundation atau dasar dari kehidupan kita. Karena sepanjang bulan ini kita akan sama-sama membahas tentang satu tema, yaitu build atau membangun. Nah saudara, dalam membangun kehidupan kita juga yang perlu kita perhatikan adalah dasar dari bangunan yang sedang kita bangun. Nah, saudara, kemarin saya sempat share buat saudara bahwa ketika seorang ahli bangunan akan memulai pekerjaannya membangun suatu gedung, ya, dia akan memperhitungkan berapa tinggi yang akan dia bangun dan dia mempersiapkan fondasi yang terbaik supaya ketika bangunan itu mulai dibangun ke atas dan setelah jadi bangunan itu menjadi bangunan yang kuat. Kita ketahui bersama bahwa ketika ada satu peristiwa yang besar, mungkin banjir atau angin yang kencang datang menghantam satu bangunan yang tidak dibangun dengan fondasi yang benar, itu akan gampang sekali roboh, saudara. Tapi bangunan sekalipun kecil, tapi kalau dibangun dengan fondasi yang kuat, fondasi yang benar, maka bangunan itu akan bertahan. Nah, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Kalau saudara mau belajar lebih gampang untuk memahami, saudara bisa membaca mulai dari ayat yang pertama. Ya, Ibrani 11 ayat yang pertama, ayat 1 itu adalah ayat hafalan paling tidak. Ya, setiap kita pasti pernah mendengarkan ayat itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat, segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa dengan iman kita percaya, kita telah melihat bahwa apa yang ada saat ini, ya, itu bisa ada dari apa yang tidak ada. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini dijadikan oleh Tuhan. Kita bisa mengerti itu dengan iman. Nah saudara, dasar kehidupan yang pertama yang perlu untuk kita miliki waktu kita mau membangun kehidupan ini adalah mempercayai bahwa Allah ada. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, perhatikan kalimat yang pertama. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau saudara perhatikan ayat yang kelima, ya, dalam pasal yang sama, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang kelima berbicara tentang Henok. Bagaimana Henok tidak mengalami kematian. Dia diangkat Allah. Firman Tuhan berkata bahwa karena iman, Henok mendapat kesaksian bahwa ia berkenan di hadapan Allah. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, iman yang aktif membantu kita untuk kita bisa punya hubungan dengan Tuhan, bisa bergaul dengan Tuhan. Iman yang aktif membantu kita, menolong kita untuk kita bisa membangun, bergaul dengan Tuhan, membangun hubungan, bergaul dengan Tuhan. Ketika kita datang berdoa, ketika kita datang beribadah, ketika saudara membaca Alkitab, segala sesuatu yang kita lakukan itu, kalau tidak didasari dari kepercayaan kita, iman kita bahwa Allah ada, maka itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak dengan iman, itu tidak akan membuat Tuhan disenangkan. Firman Tuhan berkata, tanpa iman kita nggak bisa berkenan di hadapan Allah. Apa yang membuat Henok bisa hidup bergaul dengan Tuhan? Karena dia percaya kepada Allah. Dia memiliki iman kepada Allah. Nah, iman yang bagaimana? Bukanlah iman yang buta, saudara. Ada orang yang berkata, ya udahlah, percaya aja. Apa yang kita percayai? Kita perlu tahu bahwa iman itu adalah sesuatu yang bukan buta, tidak buta, asal percaya saja, bukan. Iman itu berdasarkan apa yang Tuhan katakan, berdasarkan apa yang Tuhan sampaikan, berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara, milikilah iman yang aktif. Iman yang aktif itu berbicara bagaimana kita terus mengarahkan pandangan kita. Kita mengarahkan konsentrasi kita, fokus kita kepada apa yang sudah Allah lakukan bagi kita, apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita di kayu salib. Hari ini kita bisa datang kepada Allah, menghadap tahta kasih karunia, penuh dengan keberanian. Karena apa? Karena ada karya Yesus Kristus Tuhan
mati di kayu salib bagi saya dan saudara, menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Sehingga hari ini kita berkenan, kita bisa datang di hadapannya. Tanpa iman seperti ini, kita tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Waktu kita datang dan kita merasa kita bisa datang dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak berkenan di hadapan Allah. Hanya dengan pengakuan bahwa kalau aku bisa datang ke hadapanmu ya Allah, semua ini semata-mata karena Yesus Kristus yang telah menanggung segala dosa, pelanggaranku, sehingga aku berkenan di hadapanmu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.